Baik, Bu. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ini dilihat masih pada off cam ya anak-anak ya. Ibu ingatkan lagi anak-anak ya, di mata pembelajaran ibu itu wajib on cam ya, supaya pembelajaran terlihat lebih tertib dan lebih terkontrol. Jadi saat ibu menyampaikan materi, ibu dapat melihat nih ekspresi kalian semua itu seperti apa ya anak-anak ya. Nah, dari ekspresi kalian itu ibu bisa mengetahui seperti itu pemahaman kalian mengenai materi yang telah ibu sampaikan. Gimana nih anak-anak? Apakah ada yang keberatan untuk on cam? Saya Ibu. Oh, Yulianti, kenapa nak? Kalau misalkan nanti sinyalnya tiba-tiba jelek gimana ya, Bu? Oke, kalau misalkan ada yang terkendala mengenai sinyal ataupun device-nya ya, dan segala macam boleh off cam aja ya anak-anak ya, tapi dikonfirmasikan saja kepada ibu dan berikan alasannya. Seperti itu ya anak Yulianti ya. Iya, Bu. Makasih. Oke, boleh yuk anak-anak yuk yang belum on cam ibu tunggu. Ibu, maaf saya mau izin ke air dulu, Bu. Oke, boleh sok Tasa, ibu tunggu ya. Ini Eva nggak bisa on cam ya Eva, kenapa ya nak? Ya Bu, saya izin off cam soalnya lagi sakit Bu. Oke, baik Eva, tidak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya anak Eva ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh Eva pimpin doa? Saya Bu. Iya boleh anak Eva. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya anak Eva ya. Oke anak-anak, puji syukur kita kembali lagi pada mata kuliah dasar desain grafis pertemuan ke-7. Seperti biasa, absen sudah otomatis terekam ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak sama materi yang udah ibu sampaikan di pertemuan kemarin? Saya mau menjawab, Bu. Iya, boleh nak. Jadi pertemuan kemarin itu menjelaskan tentang format gambar, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih anak ya. Betul sekali, berarti Tasa ini suka mempelajarinya lagi. Oke. Oke, boleh Yulianti, gimana nak? Barusan on mic ya? Atau bocor ya anak Yulianti ya? Iya, Ibu. Maaf. Tadi bocor kepencet. Oh alah, oke nggak apa-apa. Ajar sekali anak-anaknya kalau misalkan kepencet, lain kali bisa lebih hati-hati aja ya. Oke, pada materi sebelumnya kan kita telah membahas mengenai gambar vektor ya anak-anak ya. Nah hari ini kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak pengolah gambar vektor. Boleh next slide? Nah anak-anak, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada tipe-tipe gambar, yakni ada vektor dan bitmap ya anak-anak ya. Pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kita telah mempelajari mengenai tipe gambar ya anak-anak. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mereview ulang ingatan tentang gambar vektor dan juga gambar bitmap. Nah, poin kedua kita akan mempelajari mengenai macam-macam perangkat pengolah gambar, yakni ada CorelDRAW, ada Illustrator, dan juga Photoshop. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni kita akan mempelajari mengenai pengenalan tools Adobe Illustrator. Nanti Ibu akan berikan video penjelasannya mengenai tools Adobe Illustrator dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Boleh next slide? Oke, yang pertama kita masuk pada tipe-tipe gambar. Nah, anak-anak, tipe-tipe gambar ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada vektor. Vektor itu adalah gambar yang tersusun oleh garis dan kurva. Gambar vektor tetap jelas ketika diperbesar ya anak-anak ya. Gambar vektor ini kualitas grafisnya tidak tergantung dari banyaknya piksel. Nah, ada beberapa contoh format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis itu ada PDF, ada AI, dan ada juga SVG. Nah, kemudian tipe gambar yang kedua yakni bitmap ya anak-anak. Apa sih bitmap itu? Nah, bitmap adalah gambar yang tersusun atas titik-titik atau dot. Nah, gambar bitmap ini kurang jelas ketika diperbesar. Gambar bitmap kualitas grafisnya ini tergantung dari banyaknya piksel. Nah, contoh dari format gambar bitmap ini ada JPEG, PNG, dan juga GIF. Oke, sekarang Ibu mau tes ingatan kalian mengenai tipe gambar ya anak-anak. Boleh next slide? Oke, ada yang bisa tebak gambar kiri dan kanan itu vektor atau bitmap? Oke, boleh Natasha. Saya mau jawab, Bu. Kalau yang kiri itu vektor, tapi kalau yang kanan itu bitmap, Bu. Oke, terima kasih. Kita lihat ya jawabannya bersama-sama. Boleh next slide? Oke, tepat sekali ya jawabannya ya. Yang kiri itu vektor dan yang kanan itu bitmap. Oke, boleh next slide? Nah, selanjutnya ada yang bisa tebak?
Itu Bu, yang kiri itu bitmap, yang kanan itu vektor Bu. Oke, terima kasih. Kita lihat ya jawabannya bersama-sama. Boleh next slide? Oke, tepat sekali ya jawabannya, yang kiri itu bitmap dan yang kanan itu vektor. Wah, luar biasa sekali ya. Boleh ya anak-anak beri tepuk tangan untuk Tasa dan Eva karena sudah dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Benar ya anak-anak ya? Ibu ingatkan lagi ya bahwa gambar vektor itu akan tetap jelas ketika diperbesar. Nah, beda dengan gambar bitmap. Gambar bitmap ini jika diperbesar gambarnya akan terlihat kurang jelas. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya anak-anaknya perbedaan mendasar antara gambar vektor dan bitmap. Boleh next slide? Oke, sekarang kita masuk pada macam-macam perangkat lunak pengolah gambar. Next slide. Nah, anak-anak ada yang tahu perangkat lunak apa saja yang ada pada layar? Oke, Nak Yulianti boleh. Ada Corel Draw, ada Illustrator, sama Photoshop, Bu. Oke, terima kasih Nak. Boleh next slide? Oke, tepat sekali ya jawabannya, Nak Yulianti. Terima kasih ya, Nak. Betul ya, yakni ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator, dan juga Photoshop. Seperti itu. Nah, anak-anak, dari ketiga software ini merupakan perangkat lunak pengolah gambar. Untuk kegunaannya itu bisa disesuaikan saja ya dengan kebutuhan. Dan nanti di akhir kita akan mempelajari salah satu perangkat lunak pengolah gambar, yakni kita akan mempelajari mengenai Adobe Illustrator. Oke, sekarang kita masuk pada pengenalan tools Adobe Illustrator. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini bisa dilihat bahwa bagian atas ada menu bar ya. Dan di sebelah kirinya itu ada tools. Seperti itu ya anak-anak. Ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator. Nah, boleh next slide? Nah, ini dia anak-anak. Toolsnya cukup banyak ya. Oke, sekarang kita akan pelajari lebih detail mengenai tools melalui video YouTube yang sudah Ibu siapkan. Oke, boleh di play. Oke, sudah cukup? Oke, itu dia ya anak-anak ya penjelasan mengenai toolsnya lebih mendetail. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, sepertinya sudah pada paham ya anak-anak. Kalau tidak ada, boleh langsung saja next slide. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi apa saja yang sudah disampaikan? Boleh, Nak Eva Riri, silakan Nak. Iya Bu, jadi tadi itu ada tipe-tipe gambar. Nah, tipe-tipe gambar itu terbagi jadi dua Bu, ada vektor sama bitmap. Nah, kalau vektor itu tersusun oleh garis dan kurva. Kalau bitmap itu tersusun atas titik-titik. Nah, macam pengolahan gambar itu tadi ada Corel Draw, AI, sama Photoshop Bu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya Nak Eva ya atas jawabannya. Sangat lengkap dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Oke anak-anak, tugas minggu ini yakni membuat sebuah desain sederhana menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk detail tugasnya, Ibu sudah share ya di Classroom. Nanti jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung saja japri ke Ibu ya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu apresiasi sekali untuk pertemuan kali ini karena sudah berjalan sangat baik dan menghayati dengan baik juga ya. Semoga pertemuan berikutnya bisa tetap seperti ini ya anak-anak ya. Berjalan dengan baik, on cam semua dan tertib. Nah, kalau ada yang tidak bisa on cam, boleh izin ke Ibu terlebih dahulu ya anak-anak ya. Karena sesuai kesepakatan kita dari awal bahwa dalam mata pelajaran dasar desain grafis ini diwajibkan untuk on cam sebagai bukti kehadiran ya anak-anak ya. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Jangan lupa untuk pelajari juga materi yang akan disampaikan minggu depan mengenai manipulasi gambar vektor. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.